Selamat malam dan selamat sahabat bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa kembali hadir di dalam kebaktian online pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, pada malam hari ini lanjutan bacaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Maiwan Tobing, dan kemudian lagu pujian akan dibawakan oleh Rival Nawa, dan doa buka akan dibawakan oleh John. Marilah kita mulai perbaktian Vesper kita malam hari ini. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh John. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang sorga, terima kasih sudah jaga kami hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu dari Mami Tuhan. Berkati Mami yang akan memberikan firman-Mu dan kami yang akan mendengar. Berilah kami kekuatan dan kesehatan, dan semoga wabah penyakit virus corona cepat hilang dan orang yang sakit dan yang terinfeksi corona cepat disembuhkan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku sekalian, kita sudah tiba di pasal yang ke-6, Buku Membina Kehidupan Abadi, yang diberi judul Pelajaran-pelajaran yang lain dari Penaburan Benih. Nanti ini kita akan bahas lebih dalam lagi, namun sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Rival Nawa. Bagimu
Baik, puji Tuhan. Terima kasih Rival untuk lagu pujian Jejakmu Tuhan yang begitu indah, yang bisa mengangkat kerohanian kita sambil mempersiapkan mendengarkan bacaan khotbah yang akan dibawakan oleh Maiwan Tobing. Adalah kita dengarkan bacaan yang ke-6 untuk malam hari ini, di malam hari Sabat ini. Selamat malam dan selamat Sabat bagi kita semua, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kembali malam Sabat ini kita akan melanjutkan pelajaran dari buku Membina Kehidupan Abadi kelima dalam pasal yang ke-6 dengan judul pelajaran-pelajaran yang lain dari penaburan benih. Dari pekerjaan penaburan benih dan bertumbuhnya tanaman daripadanya, pelajaran-pelajaran yang berharga dapat diajarkan dalam keluarga dan sekolah. Hendaklah anak-anak dan orang muda belajar mengenal alam pekerjaan ilahi, dan mereka akan dapat memahami pekerjaan Allah yang ajaib dalam memenuhi keperluan keluarganya yang besar. Dan bagaimana kita harus bekerja sama dengan Dia agar mereka mendapat lebih banyak iman dalam Allah dan akan lebih menyadari kuasa-Nya dalam kehidupan sehari-harinya. Allah menciptakan benih itu, sebagaimana Ia menciptakan bumi dengan firman-Nya. Ia memberikan kuasa untuk bertunas dan berkembang, katanya di dalam Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman itulah yang tetap menyebabkan benih itu tumbuh. Setiap benih yang mengeluarkan tunas hijau kepada sinar matahari menyatakan kuasa pekerjaan ajaib dari firman yang dituturkan. Banyak cara yang digunakan Tuhan untuk menjadikan benih itu yang kelihatan hanya dicampakkan begitu saja menjadi tanaman yang hidup. Dan Dia memberikan persediaan yang sesuai untuk segala sesuatu yang diperlukan demi menyempurnakan penuaian. Bacaan ini dibagi beberapa perikop. Alam di bawah pengendalian Allah. Segala unsur dunia berada di bawah pengendalian Allah. Segala sesuatu berbicara dan bertindak menurut kehendak Khalik. Awan dan sinar surya, embun dan hujan, angin serta badai, semuanya berada di bawah pengawasan Allah dan menyatakan kepatuhan mutlak kepada perintah-Nya. Patutkah manusia yang diciptakan menurut tata Allah dikaruniakan dengan akal dan dapat berbicara, bersikap tidak menghargai pemberiannya, dan tidak menaati kehendak-Nya? Akankah makhluk-makhluk yang rasional menyebabkan kekacauan dalam dunia kita? Bekerja bersama Allah dalam segala sesuatu yang mengarah kepada pemberian makanan pada manusia. Terlihat pertemuan usaha ilahi dan manusia. Tidak akan ada penyabitan kecuali tangan manusia melakukan bagiannya dalam menabur benih itu. Tetapi tanpa perkara-perkara yang telah disediakan Allah dalam memberikan sinar matahari dan hujan, embun dan awan, tidak akan ada pertumbuhan. Demikian pula dalam perkara-perkara rohani dan pembentukan tabiat, dan dalam setiap bidang pekerjaan keagamaan. Kita mempunyai suatu bagian untuk dilakukan, tetapi kita harus mempunyai kuasa keilahian untuk bersatu dengan kita. Jika tidak, usaha-usaha kita akan sia-sia. Bila orang dapat melaksanakan sesuatu hal, apakah itu dalam perkara rohani atau dalam perkara yang sementara, dia harus mengingat bahwa ia melakukannya melalui kerja sama dengan penciptanya.
sangat perlulah kita menyadari ketergantungan kita kepada Allah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Daya manusia amat lemah dan rendah, tetapi jika ia berhubungan dengan keilahian Kristus, ia dapat berbuat segala sesuatu dengan kekuatan yang diberikan Kristus. Pendidikan anak. Perkembangan tanaman yang bertumbuh secara perlahan-lahan mulai dari benihnya adalah suatu pelajaran yang praktis dalam pendidikan seorang anak. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Walau ia adalah seorang raja surga, raja kemuliaan, ia menjadi seorang bayi di Bethlehem dan untuk suatu masa menjadi bayi yang tiada berdaya dalam pengasuhan ibunya. Pada masa kanak-kanak, ia melakukan pekerjaan seorang anak yang taat. Ia berbicara dan bertindak dengan akal budi seorang anak dan bukan sebagai seorang dewasa, menghormati orang tuanya dan melaksanakan keinginan-keinginannya dalam cara yang berguna, sesuai dengan kemampuan seorang anak. Tetapi dalam setiap tahapan pertumbuhannya, ia sempurna, dengan kehidupan sederhana, hidup tanpa dosa. Catatan Kudus mengatakan tentang masa kanak-kanaknya. Di dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan tentang masa mudanya dicatat di ayat ke-52, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pekerjaan orang tua dan guru-guru disarankan di sini. Mereka harus bertujuan sedemikian rupa untuk menanamkan kecenderungan pada orang muda, agar setiap tahapan kehidupannya dapat menyatakan keindahan yang asli, tepat dengan usianya. Bertumbuh secara alamiah seperti tanaman di kebun. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan seorang anak. Mereka harus dilatih supaya mereka merasa puas dengan kewajiban kecil dan berguna, dan kesenangan serta pengalaman yang wajar dengan usianya. Masa kanak-kanak menunjukkan kepada tangkai dalam perumpamaan, dan tangkai itu mempunyai keelokan tersendiri. Anak-anak tidak boleh dipaksakan menjadi terlalu lekas dewasa, tetapi harus menunggu cukup lama menikmati kesegaran dan keindahan tahun-tahun usia mudanya. Anak-anak yang kecil dapat menjadi umat Tuhan karena pertumbuhan pengalaman sesuai dengan usianya. Inilah semua yang diharapkan Allah dari mereka. Mereka perlu dididik dalam perkara-perkara rohani, dan orang tua harus memberikan kepada mereka setiap yang berguna untuk memungkinkan dapat membentuk tabiat serupa dengan tabiat Allah. Suatu penuaian yang serupa. Penyabitan akan menunjukkan bagaimana penaburan itu telah dilakukan. Pekerja yang malas dihukum oleh akibat pekerjaannya. Begitulah pula dalam perkara-perkara rohani. Kesetiaan setiap pekerja diukur oleh hasil-hasil pekerjaannya. Sifat pekerjaannya, apakah rajin atau malas, akan tampak dari hasil penuaiannya. Setiap benih yang ditabur menghasilkan tuaian yang serupa. Begitulah pula dalam kehidupan umat manusia. Kita semua perlu menabur benih-benih pengasihan, simpati, dan kasih, karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Semua tabiat yang mementingkan diri, cinta diri, membesarkan diri, perbuatan memanjakan diri, akan mengeluarkan tuaian yang serupa. Ia akan menuai kejahatan. Allah tidak membinasakan manusia. Setiap orang yang binasa telah membinasakan dirinya sendiri.
Apabila benih yang ditaburkan itu menghasilkan tuaian dan kemudian ditaburkan pula, tuaian itu berlipat ganda. Dalam hubungan kita dengan orang lain, undang-undang ini pun berlaku. Setiap tindakan, setiap perkataan adalah satu benih yang akan mengeluarkan buah. Setiap perbuatan ramah tamah yang bijaksana, menurut atau penyangkalan diri akan membawa hasil pada orang lain dan melalui mereka seterusnya kepada orang lain lagi. Demikianlah setiap tindakan dengki, kebencian, atau perselisihan adalah benih yang akan bertunas dalam bentuk akar yang pahit, yang akibatnya banyak orang akan dikotori. Demikianlah penaburan benih yang baik dan yang jahat berjalan terus sepanjang masa. Di pinggir air, kemurahan hati baik dalam perkara-perkara rohani maupun dalam perkara-perkara duniawi diajarkan dalam pelajaran tentang penaburan benih. Tuhan berkata dalam Yesaya 32 ayat 20, "Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air." Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menabur di segala tempat di mana terdapat air berarti anugerah Allah yang terus-menerus. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sang penabur melipat gandakan benih dengan menaburkannya. Demikianlah dengan orang yang setia membagikan anugerah Allah, oleh memberi mereka menambah berkat-berkat-Nya. Tuhan Allah telah berjanji akan memberi persediaan yang cukup kepada mereka, agar mereka dapat memberi terus-menerus. Janji itu dalam Lukas 6 ayat 38, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu." Sebuah lambang dari pengorbanan Kristus. Oleh menaburkan benih itu ke dalam tanah, Kristus menggambarkan pengorbanan dirinya bagi penebusan kita. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, katanya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah kematian Kristus akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Sesuai dengan hukum tumbuh-tumbuhan, kehidupan adalah hasil dari kematiannya. Dan semua orang yang ingin mengeluarkan buah sebagai pekerja-pekerja bersama Kristus harus terlebih dahulu jatuh ke dalam tanah dan mati. Kehidupan harus dicampakkan ke alur kebutuhan dunia. Cinta diri, mementingkan diri harus binasa. Tetapi hukum pengorbanan diri adalah hukum pemeliharaan diri. Dengan demikian, tuaian dilipat gandakan. Petani memelihara gandumnya dengan jalan menaburkannya. Demikian pula lah dalam kehidupan umat manusia. Memberi berarti hidup. Kehidupan yang akan dipelihara adalah kehidupan yang rela diberikan dalam pelayanan kepada Allah dan manusia. Orang yang mengorbankan nyawanya demi Kristus di dunia ini akan mendapat hidup yang kekal. Biji itu mati supaya bertunas menjadi kehidupan yang baru. Dan di dalam hal inilah kita diajarkan pelajaran tentang kebangkitan. Semua orang yang mengasihi Allah akan hidup kembali di Taman Eden yang baru. Pengajaran yang praktis. Demikianlah beberapa di antara banyak pelajaran yang diajarkan melalui perumpamaan dari alam tentang seorang penabur dan benih itu. Manakala orang tua dan guru-guru berusaha mengajarkan pelajaran-pelajaran ini, pekerjaan ini harus dibuat praktis.
hendaklah anak-anak itu sendiri mengerjakan tanah dan menabur benih. Bila mereka bekerja, orang tua atau guru dapat menerangkan kebun hati dengan benih yang baik atau buruk yang ditaburkan di sana. Dan sebagai kebun, ia harus dipersiapkan untuk benih yang biasa itu. Begitulah hati harus dipersiapkan untuk benih kebenaran. Tatkala benih itu dicampakkan ke tanah, mereka dapat mengajarkan pelajaran tentang kematian Kristus. Dan sebagaimana tangkai itu bertunas, demikianlah kebenaran tentang kebangkitan. Bila tanaman itu tumbuh, persesuaian di antara penaburan secara alam dan rohani dapat dilanjutkan. Orang muda harus diajarkan dalam cara yang sama. Mereka harus diajar membajak tanah. Dalam membajak tanah, dalam disiplin serta mengerjakan tanah, banyak pelajaran yang senantiasa dapat dipelajari. Tidak seorang pun akan berpikir hendak tinggal di atas sebidang tanah yang masih belum terurus, dengan berharap tanah itu akan menghasilkan tuaian. Pekerjaan yang sungguh-sungguh, tekun, dan tabah harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu agar benih dapat ditaburkan. Begitulah pula dalam pekerjaan kerohanian dalam hati manusia. Orang yang akan mendapat manfaat dari pembajakan tanah harus berusaha keras dengan firman Allah dalam hatinya. Mereka akan menemukan tanah hati yang telah dilembutkan oleh pengaruh Roh Kudus yang menaklukkan. Demikianlah pula dengan tanah hati. Roh Allah harus mengerjakannya untuk menghaluskan dan melembutkannya sebelum ia dapat mengeluarkan buah untuk kemuliaan Allah. Tanah tidak akan mengeluarkan tuaian bila dikerjakan dengan sesukanya saja. Tanah itu memerlukan perhatian yang bijaksana setiap hari. Tanah itu harus sering dibajak dalam-dalam dengan maksud untuk menyingkirkan rumput yang mengambil zat-zat makanan dari benih yang ditanam. Berkat Tuhan akan bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah, mempelajari pelajaran-pelajaran rohani dari alam. Sementara ia tidak boleh meremehkan pengajaran yang dapat dikumpulkannya dari pikiran-pikiran orang yang telah mempunyai pengalaman, ia harus menghimpun pelajaran bagi dirinya sendiri. Ini adalah bagian dari latihannya. Ia yang menyebabkan benih itu bertunas, yang memeliharanya siang dan malam, yang memberikan kuasa untuk bertumbuh, adalah Halik kita, Raja Surga. Penabur ilahi akan menanam dalam jiwa benih yang akan mengeluarkan buah kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih untuk pelajaran bacaan malam hari ini. Biar kami boleh mengerti dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk mengajarkan khususnya kami orang tua, mengajarkan anak-anak kami untuk lebih taat di dalam Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang hari Sabat ini agar pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampuni kami dari banyak kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan. Biar kiranya itu menjadi kekuatan dan kepujian bagi nama Tuhan saja. Selamat Sabat bagi kita semuanya. Selamat beristirahat, tetap sehat. Sampai berjumpa kembali di acara kebaktian besok Sabat. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kewangkuartama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati.